bersama PUPR, sigap membangun negeri. Nerliana dalam podcast Sigap Membangun Negeri. Episode kali ini kita akan mengupas tentang pembangunan IKN mulai dari awal sampai seperti apa sih sekarang progresnya atau seperti apa sih sekarang yang sudah terbangun di IKN. Sudah hadir bersama saya narasumber yang tentunya akan dapat menjelaskan seluruh progres mulai dari awal sampai 2024 ini. Siapa lagi kalau bukan Ibu Diana Astuti. Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Ibu silahkan nyapa sahabat PU. Apa kabar semua sahabat PU? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya. Ibu, terima kasih Ibu, sehat Ibu ya. Bagaimana sih, saya boleh bertanya Ibu, gimana sih reaksi Ibu ya dan pendapat Ibu ketika pertama kali Ibu datang ke IKN masih lapangan kosong gitu Bu, belum ada pembangunan apa-apa. Oke. Wah, itu bisa ceritanya panjang dan lebar ya kalau terkait dengan dari mulai awal sampai dengan saat ini. Karena dulunya sebelum kita ke IKN sebenarnya ada tugas ya untuk Cipta Karya waktu itu. Direktorat Jenderal Cipta Karya Ibu ya. Jenderal Cipta Karya, yaitu untuk membuat model ibu kota negara, ya kan? Dulu sudah ada semacam kajian terkait dengan bagaimana model ibu kota negara, tetapi di sini digambarkan ya. Ada salah satu konsultan yang ditunjuk, kemudian saya diminta untuk melanjutkan ya kajian tersebut, nanti akan dibahas gitu. Nah, waktu itu memang Kementerian PUPR itu mendapatkan tugas untuk menyusun master plan, urban design development-nya. Kemudian juga Bappenas waktu itu mendapatkan tugas untuk membuat master plan-nya dan juga undang-undangnya. Dan Kementerian ATR BPN itu mendapatkan tugas untuk ini masalah tanahnya ya, pembebasan tanah dan sebagainya. Nah, kita membuat kajiannya, tapi kajian itu ternyata baru pertama kali ditayangkan banyak yang protes dan sebagainya. Ya, terus akhirnya kita putuskan bahwa kita akan melakukan sayembara konsep gagasan desain untuk ibu kota Nusantara, dan proses itu juga cukup panjang. Kita menentukan jurinya, kita menentukan bagaimana tornya ya. Terus kita umumkan pertama kali itu di Kalimantan Timur ya, waktu itu di Kalimantan Timur. Terus setelah itu proses sampai presiden sendiri juga turun waktu ada acara konstruksi ya di Kemayoran, menyampaikan apa sih sebenarnya keinginannya presiden untuk visinya ya. Visinya itu terkait dengan membuat apa? Visi yang pertama itu tentang kesatuan bangsa, kemudian juga terkait dengan apa? Yang kedua ini terkait dengan sosial, budaya dan sebagainya, ekonomi keberlanjutannya, dan yang ketiga itu smart city ya, dan juga internasional. Dalam perjalanannya akhirnya ditemukan juaranya Nagara Rimba Nusa ya, dan Nagara Rimba Nusa itu akhirnya diputuskan setelah presentasi di depan presiden ya, setelah presentasi di depan presiden 5 yang terbaik. Kemudian dari situ kita masih terus dengan Bappenas menentukan lokasinya itu di mana, lokasi di Pamaluan atau yang di PPU, itu berdiskusi juga, akhirnya disepakati yang di Sepaku, itu juga ada ceritanya sendiri. Dan akhirnya waktu itu undang-undang berproses, terus juga master plan berproses ya, dan kita juga berproses juga menindaklanjuti dengan 3 pemenang sayembara itu, 1, 2, 3 berkolaborasi dengan Satgas ya untuk mendetailkan bagaimana desain-desainnya untuk urban design development-nya. Nah, setelah itu barulah kita putuskan bahwa kita akan melakukan pembangunan ya. Kita agak nekat tapi ya tetap berlanjutlah untuk itu, karena kita Pak Menteri waktu itu Pak Basuki menyampaikan kita belum pernah punya pengalaman untuk membangun suatu kota, dan suatu kota itu akhirnya kita
buat master plan-nya, dan di situ tidak hanya Cipta Karya, karena dulu kan Cipta Karya yang mengawal ini, terus harus bersama-sama dengan Bina Marga, harus bersama-sama dengan SDA dan juga perumahan. Mulailah kita melakukan pembangunan. Yang pertama adalah waktu itu sebelum ke sana ya, ada satu lagi yang dilombakan, yaitu bangunan-bangunannya, ya. Kawasannya sudah, lomba untuk bangunan-bangunannya. Itu juga macam-macam ya, ada cerita sendiri terkait dengan bangunan sampai ketemu istana dengan Garuda, tapi dengan Garuda pun juga ada ceritanya. Akhirnya diputuskan lah untuk tetap dengan Garuda, karena pertama kali saya diinikan Pak Menteri karena Presiden pengen mempunyai ciri khas istana yang punya ciri khas di Indonesia itu. Kalau di Amerika punya White House, kalau di sini apakah istana batu ya? Masih karena bingung akhirnya ditemukanlah burung Garuda itu, dan burung Garuda akhirnya didesain oleh Pak Nyoman Nuarte, kemudian dibantu tidak hanya Pak Nyoman tapi tim arsiteknya ya. Nah akhirnya sekarang sudah ketemu untuk istana, kemudian istana wakil presiden, kemudian legislatif yudikatif ya, dan peribadatan ya, komplek peribadatan. Kemudian akhirnya kita bersama-sama ya dengan Bappenas, dengan Kementerian, dulu kita juga sebagai ketua Pokja untuk pembangunan infrastruktur ya dengan Bappenas. Akhirnya itu kita bareng-bareng untuk PU yang mengawali untuk melakukan pembangunannya. Dan pembangunan itu sampai sekarang kita awali dengan istana. Ketaman dengan istana. Nah, sebelum membangun istana sebenarnya ada semacam upacara. Ingat nggak? Kita upacara kalau mau membangun ya kawasan itu mesti harus ada tanah, air gitu ya yang dikumpulkan menjadi satu di titik nol. Dan menentukan titik nol itu juga ada agendanya, terus semua tanah dan air di 34 provinsi itu dikumpulkan di titik nol tersebut, dikumpulkan di situ sampai sekarang, dan ini nanti tetap akan menjadi suatu awal pertanda untuk pembangunan IKN ya. Nah kemudian kita membangun di situ pertama mungkin yang istana Garuda, dan waktu sebelum membangun istana itu Presiden menyampaikan saya pengen camping ya, camping di sana. Nah, camping itu pertama kali dilakukan adalah di tempat yang saat ini digunakan sebagai Istana Garuda ya. Nah, beliau merasakan bagaimana auranya dan beliau baguslah dengan sini ya. Terus akhirnya ditetapkanlah Istana Garuda di situ. Kita membangun posisinya seperti apa masih berproses terus. Dan akhirnya sekarang tidak hanya istana, kita berproses juga terkait dengan bagaimana orangnya, berapa kantornya ya. Akhirnya kantor kita bangun Menko-Menko dulu. Menko-Menko ini yang nantinya akan sharing office ya, dengan kalau dulu hanya 4, kalau sekarang kan ada 7. Nah, dari 4 ini kita sudah bangun ya, dan kita mudah-mudahan selesai di tahun ini. Kemudian Menseknek kita bangun, istana kita bangun, kemudian sumbu kebangsaan yang membuat satu sumbu, karena dalam IKN itu kan harus ada polanya. Nah, pola itu antara istana kemudian menuju ke manusia, kemudian hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan ini, itu adalah sumbu kebangsaan sampai nanti di titik nol. Kemudian 3 masalah dengan Tripraja. Ya, Tripraja itu dia ada legislatif dan yudikatif. Udah di situ disusun juga bagaimana hidup di ibu kota yang baru, bertransformasi, transformasi kehidupannya, transformasi baru kantornya, transformasi semuanya, ada 7 transformasi pekerjaannya ya, karena berbeda. Yang kita harapkan si istana ini karena smart, kemudian juga keberlanjutan lingkungan ekonomi dan sosialnya, berarti harus ada transformasi, tidak bisa sama seperti yang di Jawa. Karena pindah ke IKN itu berarti sudah ada analisa bahwa di Jakarta ini sudah benar-benar
mungkin tidak sesuai lagi ya, ada terkait dengan masalah land subsidence, masalah kemacetan, masalah-masalah yang cukup banyak sehingga diputuskan untuk pindah ke ibu kota Nusantara. Dan itu juga ada ceritanya banyak bahwa dulunya 6 yang dipilih ya, Sulawesi 3, terus Kalimantan 3, tapi ditetapkanlah di Kalimantan Timur. Nah, sampai dengan saat ini sudah dibangun dan kita sudah tahu. Dan pertama kali kita datang di sana itu ya hutan ya, berapa kali kita ke sana, kitanya adalah hutan produktif ya, tanamannya adalah eukaliptus ya, tanamannya adalah eukaliptus. Dan ketika eukaliptus itu berapa lama sih sebenarnya nanam eukaliptus yang sampai tinggi-tinggi, ternyata setelah 8 tahun mungkin dia akan mungkin harus ditebang dan juga harus diproses untuk jadikan kertas. Mungkin kalau di sana pertama kali ya panas ya, pertama kali presiden juga glamping di sana panas banget gitu ya. Tapi sekarang rasanya nggak sepanas dulu karena ada tanamannya yang presiden minta untuk tetap harus ada, jangan ditebangin semuanya. Jadi tanaman itu harus diutamakan, jangan sampai tanaman itu nanti ditebang yang kita belum tahu akan dibangun apa. Jadi kalau mau bangun, utamakan dulu tanamannya diinikan. Terus ada air, ya air itu juga harus diutamakan. Makanya dari parian, kemudian juga embung-embung harus ada. Itu untuk menurunkan suhu. Ceritanya jadi panjang lebar ya, nih ya, jadi panjang lebar. Dan sampai sekarang akhirnya jalan-jalan pun juga jangan terlalu banyak melakukan cut and fill. Ya, jangan terlalu banyak melakukan cut and fill. Dan setelah kita ke sana ternyata tanahnya pun juga ternyata ini ya rufiahiyah apa. Nah itu tanah yang hitam seperti itu. Nah ini kan mesti harus ada treatment tersendiri. Dan dalam perjalanannya kita mendesain urban, terus ini dibentuklah dalam undang-undang itu otorita IKN. Nah otorita IKN yang nanti akan menjadi daerah khusus ibu kota ya. Nah PU tetap melakukan pembangunannya. Dan sekarang Menteri PU Basuki sekarang jadi kepala otorita. Nah ini beliau akan melanjutkan semuanya dan PU melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah committed, yang embassy. Sedangkan yang lainnya nanti akan dilanjutkan oleh otorita ibu kota Nusantara. Ya, jadi tetap kita menyelesaikan jalan tolnya, menyelesaikan jalan yang ada di lokasi B1A, 1B, dan 1C ya. Nah, nanti setelah itu akan semuanya dilanjutkan otorita IKN juga terkait dengan investornya. Kalau kita fokus untuk yang APTN. Ya, tapi tidak hanya itu, gedung, kantor, penataan kawasan, kemudian juga air minum, kemudian juga sanitasinya, jalan tol, embung, dan juga yang ISDA ya. Dalam saat pembangunan memang IKN itu kan luas ya. Dulu kita merencanakannya IKN itu di 256.000 hektar. Tetapi mungkin kita tidak bisa membangun seluas itu. Kita hanya fokus untuk yang KIPP-nya saja. Nah, KIPP ini luasannya 6.671 hektar. 6.671 hektar. Dan 6.707 hektar itu kita bagi menjadi 3 ya. Ada KIPP 1A yang fokus untuk government, pemerintahan, pusat pemerintahan. Terus yang KIPP yang 1B itu adalah pemerintahan dan juga pendidikan. Yang 1C itu adalah pemerintahan dengan kesehatan ya. Nah, pada saat itu presiden juga sudah ke sana. Kalau 1A berarti ada istana, kantor-kantor ya, sumber kebangsaan dan sebagainya, yang itu yang harus diselesaikan segera karena mungkin infrastrukturnya pun juga akan memudahkan kalau kita hanya fokus yang di 1A juga. Tetapi pada saat kita ke sana itu di KIPP 1B itu juga sudah ada investor yang masuk juga ya, kayak Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan juga PSSI ya.
beberapa bank nasional juga sudah ada di sana. Nah ini yang 1A, 1C. 1C itu juga sudah ada beberapa yang ada investor di sana. Nah ini yang kita fokuskan di 1A, 1B, dan 1C. Walaupun memang saat ini kita juga sudah mendesain untuk yang BP2 dan BP4. Ya, BP4. Karena semua di IKN itu ada 9 wilayah pengembangan, ya, BP. Ya. Tapi kita fokus untuk ya BP1 dulu, yang KIPP. Ya. Kawasan inti pusat pemerintahan, ya itu yang kita fokuskan, dan mudah-mudahan kantor-kantor kemudian jalan dan sebagainya ini kita bisa selesaikan dalam jangka waktu sampai tahun 2045. Ibu, Termasuk perumahannya juga. siap. Bu, kalau tujuan pembangunan Taman Kusuma Bangsa nih Bu, dan Plaza Seremoni. Gini, kan dari istana, kemudian kita ke titik nol, itu kan ditarik semacam sumbu, ya, garis lurus, ya. Kalau kita berdiri di istana, itu kan kita lihat ada bendera, ada paruhnya Garuda, ya kan. Kemudian ada bendera, nanti kita tarik garis lurus, itu ada di Plaza Seremoni, kemudian ada di Taman Kusuma Bangsa. Itu kita juga ada bendera yang tingginya 79 meter. Nah, itu yang merupakan dulu itu sebenarnya terusan dari sampai ke titik nol. Di titik nol kita nanti ada semacam totem-totem, ya, dan di tengah-tengahnya ada titik nol itu. Nah, kemudian kita pada saat mau upacara 17 Agustus tahun 2024 ya, itu kan pada saat upacara itu kan harusnya ada semacam upacara kalau kita biasanya kan di Taman Pahlawan. Nah, di sana kan belum ada makam. Nah, berarti harus ada suatu kafah sakral yang kita lakukan untuk upacara renungan suci, ya. Nah, akhirnya kita pilih Beranda Nusantara itu menjadi tempat yang nanti dijadikan renungan suci. Nah, itu berada di Plaza Bendera, ya, Plaza Bendera. Di situ ada Beranda Nusantara, kemudian untuk melakukan renungan suci akhirnya kita buat Taman Kusuma Bangsa, di mana di situ ada proklamatornya, kemudian ada bentuk sebagai kayak monumen, itu adalah sayap pelindung Nusantara. Dan kalau kita lihat di situ, ini berada di tengah-tengah. Kalau kita lihat dari situ bisa melihat istana, bisa melihat secara keseluruhan. Dan kalau kita di Beranda Nusantara, di bangunan Beranda Nusantara itu nanti akan menjadi semacam monumen, ya, bagaimana kita membangun IKN, ya. Dan di situ ada semacam diorama yang relief, ya, tapi masih proses. Ya, jadi nanti saya masih tetap mengingatkan teman-teman untuk itu. Tapi Taman Kusuma Bangsanya sudah jadi, dan ini tepat di atas, dan saat ini menjadi tujuan wisata, ya, yang ada di ibu kota Nusantara selain istana, Taman Kusuma Bangsa, dan Plaza Seremoni. Karena itu merupakan sumbu yang menerus, ya, sumbu imajiner, tapi itu menerus taman sampai ke titik nol. Mungkin menarik sekali. Harus ke sana, sahabat PU semua. Harus ke sana sahabat PU. Kira-kira itu kapan Bu sahabat PU ini bisa melihat relief yang tadi Ibu sampaikan itu? Ya, ini memang kita belum masuk di pekerjaan kita yang sekarang. Pekerjaan kita ya Taman Kusuma Bangsa ini sebenarnya sudah selesai. Kawasan Beranda Nusantara ini bangunannya juga sudah selesai, tinggal interiornya. Yang mudah-mudahan nanti di tahun depan lah, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan otorita IKN membuat ini. Karena di Plaza Seremoni itu juga ada sebenarnya UMKM Gallery, ya, dan juga ada visitor center. Jadi ada ceritanya juga. Kalau di visitor center itu adalah informasi terkait dengan ibu kota Nusantara itu seperti apa. Kemudian di Beranda Nusantara adalah bagaimana kita membangunnya, proses pembangunannya, dan nanti di kantor otorita IKN itu ada semacam data center yang menghubungkan bahwa bagaimana the future IKN itu. Nah, itu dalam satu sumbu yang ada di situ. Tapi kalau kanan kirinya ada legislatif dan yudikatif.
legislasi NJDKT itu nanti akan dibangun saat tahun depan, ya. Ini sudah merupakan tugasnya Bapak Presiden Prabowo saat ini. Otorita IKN menyelesaikan yudikatif dan legislatif. Oke, Bu, ini terakhir nih. Apa harapan Ibu untuk pembangunan IKN ke depannya? Harapan saya ini sudah kita siapkan dengan baik dan tentunya sudah kita bangun juga, dan saya berharap bahwa ibu kota Nusantara ini nanti juga bisa benar-benar menjadi ibu kota Indonesia, karena kita sudah siapkan, ya, dan mudah-mudahan semuanya ada di sana dan menjadi suatu kota yang bisa dicontoh untuk kota-kota yang lainnya. Karena di sana bangunannya juga smart, ya, dan kawasannya juga kawasan yang hijau. Nah, itu menjadi cerminan contoh kota yang lainnya di Indonesia. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Kita lihat kan kota-kota di Indonesia kan banyak yang belum tertata rapi. Nah, ini mudah-mudahan sudah tertata rapi dan bisa jadi contoh. Amin. Ibu mungkin bisa diceritakan, Bu, tentang waktu itu kita lihat di berita-berita, ya, Ibu, sampai pagi gitu, Bu, mengusahakan air masuk ke IKN. Bisa diceritakan nggak, Bu, itu, Bu? Ya, memang kalau air minum itu adalah layanan dasar, ya, yang harus ada di suatu kawasan permukiman. Di sana memang air belum ada, ya, air minum kan belum ada, maka kita harus mempersiapkan air minum. Nah, air minum itu sumbernya yang sudah siap itu kita putuskan di menggunakan intake Sepaku. Walaupun memang kita juga sudah punya di Bendungan Sepaku Semoy, tapi kita upayakan dulu untuk yang di intake Sepaku, yang debit dan sebagainya mencukupi dan jaraknya juga ini. Dan kita akhirnya melakukan pelelangan, menyiapkan kisahnya melakukan pelelangan, ya. IPA-nya di intake Sepaku jadi satu di komplek intake, kemudian pipa-pipanya itu nanti dari intake Sepaku menuju ke komplek KIPP 1A itu kira-kira jaraknya 17 km. Kita tarik pipanya dari intake Sepaku menuju ke kawasan itu namanya pipa transmisi. Kemudian IPA-nya itu di indeks Sepaku kita bangun 300 liter per detik terlebih dahulu. Nah, 300 liter per detik. Nah, karena pada saat itu mau ada upacara, berarti perumahan pun juga sudah ada, maka air itu kan harus ada juga. Nah, pada saat pembangunannya detik-detik terakhir itu kan harus ngalir, harus sudah commissioning, dan airnya pun juga harus ngalir sampai ke reservoir diturunkan sampai ke istana, kantor-kantor, sampai rumah-rumah. Nah, alhamdulillah waktu itu memang berproses, ya. Bangun sudah, tapi airnya yang penting harus ngecor. Itu namanya commissioning. Ya, ini kita ngecek commissioningnya, air yang diolah dari intake Sepaku, kemudian masuk ke IPA Sepaku, ya, kemudian masuk ke transmisi sambil kita ngecek, bisa nggak nyampe ke reservoir, karena reservoir itu jaraknya juga sekitar 15 kiloan, ya, kapasitasnya itu 6.000, ada 2, ya, berarti 12.000 di sana. Nah, ini yang nanti ngalir sampai ke istana. Nah, jangan sampai nanti air yang nanti masuk ke istana itu ternyata nggak bisa diminum, karena persyaratan di Ibu Kota Nusantara bahwa air itu adalah siap minum, ya. Maka kemarin kita sampai ngecek, ya, airnya bisa sampai ke reservoir atau enggak, kan itu kita lihat air itu kan dipompa, ya, dari intake itu kan dipompa sampai atas, itu nyampe apa enggak, ya. Itu akhirnya alhamdulillah, karena itu proses yang harus kita tungguin, dan sampai jam 2 sampai jam 3 tadi alhamdulillah Pak Menteri, Pak Basuki waktu itu benar-benar support kita juga, kita sama-sama nungguin sampai akhirnya ke titik yang dekat reservoir, ya, WO 13 kalau nggak salah, ya, sampai WO 1, WO 2, WO 3 sampai WO 13, ya, dan akhirnya sampai ke reservoir, dan ternyata airnya pun yang kita olah itu pun juga harus di bawah ini Kementerian Kesehatan. Kalau Kementerian Kesehatan itu NTU-nya 3. Nah, kemarin kita dibantu teman-teman
penyedia jasa dan salah satu yang bergerak di bidang air, akhirnya NTU-nya itu 0,3. Wah, itu bagus berarti. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi air minum di ibu kota negara. Ya, mudah-mudahan bisa berlanjut terus dan kita tinggal memelihara air tersebut bisa menjadi air yang bagus di sana. Coba airnya gimana? Ya, Siap. ya. Sebenarnya ada satu hal yang menjadi concern kita, bahwa dalam kita melakukan pembangunan di ibu kota Nusantara itu ada aturannya bahwa pekerja-pekerja itu jangan membuat bedeng-bedeng yang sembarangan. Gitu. Jadi penyedia jasa itu harus mempersiapkan dengan baik. Nah, akhirnya kita putuskan bahwa pekerja-pekerja itu harus masuk kepada hunian pekerja konstruksi, ya. Nah, kita menyiapkan hunian pekerja konstruksi sehingga seluruh penyedia jasa yang bekerja di sana, pekerja-pekerjanya itu harus tinggal di hunian pekerja, ya. Nah, itu sebenarnya kita berharap bahwa di hunian pekerja konstruksi itu ya nanti makannya pun juga diatur di situ. Ya, makannya difasilitasi dari situ, kemudian mereka tidur juga tidak sembarangan di bedeng-bedeng yang akhirnya membuat kumuh. Nah, kita berharap pembangunan ini juga menjadi contoh, ya, pembangunan menjadi contoh bahwa diatur, ya, pekerja-pekerjanya ini bisa bekerja dengan lebih baik di hunian pekerja konstruksi. Nah, itu pekerja konstruksinya. Nah, kita pun juga sebenarnya ASN-ASN yang nantinya harus tinggal di sana kan kita juga harus hitung juga. Itu ada formulanya masuk di dalam master plan yang disusun oleh Bappenas. Ya, banyak ceritanya, tapi akhirnya diputuskan bahwa Kementerian PUPR itu harus menyediakan yang pertama adalah rumah tapak jabatan menteri. Yang kita bangun itu ada 36 ya rumah tapak jabatan menteri yang berada di kawasan KIPP 1A. Kemudian di samping itu untuk ASN-ASN itu juga harus tertampung, harus punya rumah. Karena dia pindah ke sana kan juga harus mendapatkan insentif ya. Rumahnya nggak mikirin rumah dan dia harus terfasilitasi rumah. Dan kita diminta untuk membangun 47 tower. Ya, 47 tower kan. Beberapa tower, ada 11 tower yang mungkin sudah bisa dihuni ya. Sudah bisa dihuni dan kalau kita ke sana pun juga akhirnya bisa tinggal di rumah susun, bukan rumah susun, apartemen ya. Rumah susun Hunian ya. hunian vertikal ya, sekarang namanya hunian vertikal di ibu kota Nusantara. Tipenya pun juga menggunakan tipe 98. Tipe 98 itu kita putuskan kenapa 98? Sebenarnya kalau di aturannya nggak 98, aturannya paling cuma 45 ya, kemudian 30, 45 tipe studio 45. Tapi ketika kita diajak survei di Alam Sutra di Bumi Sapong Damai itu ada suatu apartemen yang mungkin bagus dan dia luasannya 98. Nah, kita diminta waktu itu tipenya 98 saja di sana. Nah, makanya kita putuskan dengan 98. Nah, ini nanti juga dipakai untuk Selon 1 mungkin di situ juga dan ada beberapa ASN yang juga tinggal di situ juga di rumah. Dan satu lagi yang mungkin menjadi ini kan menjadi ini kita bahwa rumah-rumah di sana, bangunan-bangunan di sana karena ini adalah di ini kita untuk IKN di samping Nagara Rimba Nusa bahwa ini adalah Smart Forest City. Nah, Smart Forest City itu berarti bangunan-bangunannya juga harus dengan alam itu harus ini ya bersinergi ya, harus sama ya sehingga ya tanaman hijau bangunannya harus hijau bukan artinya catnya hijau ya. Tanaman-tanamannya juga harus ada, konsep-konsepnya green juga harus ada, harus smart ya dan kita membangun itu harus berbeda dengan bangunan-bangunan yang lain. Harus memperhatikan untuk alamnya, tanaman-tanamannya konservasi. Ya, Baik, terima kasih. cukup. Oke, baik Ibu untuk waktunya. Terima kasih.